Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuh hari ini adalah hari Lebaran ya. Tadi pagi gue ditelepon sama temen gue. Dia tuh motornya nge-gym katanya. Terus minta tuker motor biar dia bisa tetap gawe. Jadi gue tuker motor sama dia. Ini dia yang nge-gym nih motor nih. Dia katanya baru ngangkatin berapa bulan lalu. Cuman katanya ini tuh motor yang nge-gym sehernya ngancing. Taunya dari mana? Nih jadi kalau lu mau tahu seher ngancing tuh gimana? Jadi kalau lu sela nih, itu nggak bisa disela nih, nyangkut. Nih, tuh di selanya keras. Tapi kalau di kopling, koplingnya lu tekan, terus lu sela, dia mau. Tuh. Nah ini berarti kemungkinan besar sehernya ngancing, ada bermasalah di seher itu. Di bagian rasio ke kopling tuh aman. Cuman karena ini hari Lebaran, gue nggak bakal bongkar yang banyak banget. Mungkin gue bakal coba akalin aja, dihidupin. Yang penting nggak ngancing lagi sehernya. Gue ngakalin itu doang paling. Karena masih dalam suasana Lebaran, gue juga nggak mau bongkar yang berat-berat. Jadi gue akalin aja biar teman gue nanti bisa pakai ini motor lagi. Karena sementara teman gue masih pakai motor gue buat berangkat kerja tadi. Oke, ntar gue mau cari dulu nih kendalanya di apa. Ntar gue videoin lagi kalau udah ketemu kendalanya dan udah bisa gue hidupin lagi. Oke guys, jadinya ini mesin CB 150R nya udah turun. Itu rangkanya tuh motornya dibalik gitu. Jadi ternyata ini motor bukan nge-gym ya. Jadi setelah kita perhatiin, gue cek tadi, cek berapa kali itu bisa muter gitu kan. Jadi serenya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kayaknya kata pemilik motor sebelumnya habis ganti kampas kopling. Terus setelah habis ganti kampas kopling, terus terjadilah nge-gym ini. Tapi nggak langsung nge-gym ya, ada jedanya dulu. Nah setelah gue lihat, ini kan harusnya free, kalau diputar nih bebas. Terus begitu gue puter, gue cari di mana mentoknya, krek aja. Begitu ini berhenti, ini ikut gerak. Ternyata masalahnya di sini tuh, lihat nggak? Nah ini tuh retak coy. Ini retak, gue nggak tahu nih ada apa di sini. Cuman kemungkinan besar kayaknya ada baut atau apa gitu yang nyangkut. Cuman karena ini udah sore banget, jadi gue nggak lanjut bongkar sekarang. Sementara sih yang gue tahu nih kayaknya ada yang ngeganjel di sini, yang bikin ini nyangkut sama ini. Karena nih harusnya kalau udah nggak ada kopling di sini, nggak ada kampas kopling, ini harusnya free nih, bisa muter nih. Karena nggak ada yang bikin nyangkut ke sini. Tapi tadi nih yang bikin nyangkut, kayaknya ada di sini kendalanya. Gue nggak tahu di sini, soalnya ini retak nih. Nggak tahu ada baut atau apa. Besok lah kita cek lagi ya. Jadi sementara itu dulu yang gue baru bisa kasih tahu ke kalian nih soal si CB 150R nge-gym palsu ini ya. Oke lah, kita lanjut besok aja bongkarnya. Ini udah sore juga. Udah gitu nih hari Lebaran juga kan ya. Masih banyak hal-hal yang harus gue lakukan juga ya. Jadi sementara begitu dulu aja reportnya. Besok kita belah nih, kita cek nih ada apa sebenarnya di dalam sini sampai ini bisa pecah. Nah opsi ngebenerinnya ini nanti dibabet atau diganti crankcase. Gua nggak tahu nanti gimana yang punya aja. Maunya digimanain, modalnya bisanya yang mana. Aduh, motor masih baru banget bisa begini ya. Gua nggak ngerti kenapa bisa begini nih. Oke lah guys, gitu dulu aja. Kita lanjut besok biar nggak pusing-pusing amat. Oke lor, ini jadi hari kedua si CB 150R nge-gym palsu ya. Ternyata setelah dibelah mesinnya tuh semua, ini dia yang jadi masalah di motor CB 150R nge-gym. Ini yang new ya, bukan yang old. Balancernya patah cuy. Ini harusnya begini nih. Jadi balancernya patah karena si stoppernya patah, mengakibatkan si balancernya jadi patah juga. Stopper fungsinya buat, ya namanya stopper ya buat ngeberhentiin ya. Ini gara-gara ini patah, merembet kemana-mana, crankcase-nya kena jadinya. Nih, ini bekas tubrukan balancer, kelihatan nggak?
Nah tuh, itu ketubruk. Terus bagian sebelah kiri juga ketubruk. Ini jalur oli nih. Ini jalur oli, mesti dibenerin nih ke tukang bubut. Terus ini pecah apa apa tadi itu? Apa ini rumah ini juga tadi pecah bagian sononya. Banyak yang pecah dah pokoknya. Ntar gua rapin dulu biar apa enak. Oke, kita lanjut. Jadi balancer patah ini apa namanya? Efek balancer patah nih kemana-mana jadinya ya. Kayak ini pada pecah nih tuh. Ini pecah. Gua nggak tahu kenapa bisa pecah. Terus ini juga nih, ini tuh kayak bagian sisi kiri, bagian luar sebelah gear magnet. Ini tuh bearing balancer sebelah kiri. Ini tuh nonjok ya sampai dengan gitu. Mungkin dia pas nge-gym saking motor lagi kencang gitu ya. Motor lagi kencang banget nge-gym langsung numbuk ini nih. Motor lagi kencang banget langsung nabrak si bandul sama balancernya. Mengakibatkan ini sampai kedorong keluar. Nah terus di sisi crankcase satu lagi nih, ini sih nggak tahu ya, ini tuh nggak separah yang itu juga ya. Aduh, ini tuh retak juga tapi nggak separah itu, nggak copot sampai kayak apa yang satu lagi. Nah kalau lihat nih itu retak, tapi yang parah yang ini. Jadi kita tuh nantinya bakalan banyak ke tukang bubut, cuman karena masih lebaran jadi belum banyak yang buka ya. Jadi buat yang gua cari-cari di YouTube atau di apa gitu, ternyata ada perawatan balancer ini ya. Jadi balancer ini harus ada perawatannya di bawah 50.000 km. Nah jadi buat yang punya CB 150R nih harus hati-hati nih. Jadi balancer ini nih karetnya, pernya itu harus di bawah 50.000 km harus belah mesin untuk penggantian karet balancer. Repot banget ya punya motor ini ya. Nah ini tuh harus ada perawatannya ternyata balancer ini biar enggak mengakibatkan patah seperti ini. Jadi buat kalian yang punya CBR atau apa harus dirawat bener-bener nih biar nggak kayak gini motor. Lebaran dapat THR-nya belah mesin. Tapi untungnya sih bagian atas Sehar head itu aman. Jadi yang kena tuh bagian bawah semua, crankcase-nya nih. Terus gua nggak tahu nih stang Sehar atau bandul harus ganti atau enggak, cuman dari yang gua lihat ini tuh udah kena soalnya stangnya. Kelahar bearingnya tuh udah seret. Jadi kayaknya mesti diganti. Gua nggak tahu ganti stang doang atau seset nantinya. Karena ini tuh repot, ada sebelah kirinya tuh ada jalur oli. Jadi kalau kita ke tukang bubut takutnya presannya jelek. Jadi mungkin ini sama balancer gue kayaknya pengennya beli stang Sehar sama balancer ya biar aman. Mungkin tadi ke tukang bubut cuman si crankcase-nya aja nih. Biar aman sentosa. Oh sama ini magnet nih, jalur magnetnya udah nggak jalur magnetnya tuh udah kena ya. Jadi mesti dibenerin ke tukang bubut. Kelihatan nggak tuh bagian atasnya kecoak tuh. Nah itu mesti dibenerin. PR-nya banyak pemirsa. Kirain nge-gym biasa, ternyata nge-gym bandul patah. Jadinya mesin ini rusaknya nggak sesimpel itu. Gue juga sebenarnya agak-agak pusing dan agak-agak males ya. Soalnya lebaran mesti bongkar motor. Karena punya kawan aja jadi nggak enak. Oke, kita tutup di sini dulu videonya. Nanti setelah bener mungkin gue akan bikin video lagi setelah barang-barangnya udah semua.
setelah semuanya udah dibenerin ke tukang bubut. Oke, terima kasih yang udah nyimak. Oke guys, jadi nih setelah beberapa hari ya, jadi ini baru kelar dari tukang bubut. Ini crankcase CB kemarin jebol nih. Ini penampakannya setelah di tukang bubut ya. Jadi yang parah tuh ini ya. Nah, ini tuh jalur oli kemarin kan pecah nih, ketubruk sama balancer. Nah, ini udah dibenerin nih. Ternyata memang harus sih ganti crankcase ya, karena yang punyanya nggak mau ganti crankcase, akhirnya diakal-akalin. Nah ini juga nih bagian rumah lahar yang kemarin tuh ya, repotnya motor laki gini dah ya. Oke, jadi ini udah gue bersihin barang-barangnya. Nah ini yang mau lihat balancernya kayak gini nih. Nah, ini balancernya nih. Tuh. Nah ini yang hancur tuh per ini sama karet ini tuh hancur, jadinya nggak ada penahan gerakan lagi, jadi pecah patah ininya nih. Ini kan peredam sistemnya nih, si per ini peredam, si karet ini peredam. Nah si ini as ini nih, ini tuh stopper. Gini aja nih 600 ribuan nih. Oke, gue lanjut rakit dulu aja ya, karena biar nggak kesorean juga nih. Barang-barangnya udah gue siapin semua. Akhirnya selesai juga setelah 1 minggu lebih ya, seminggu lebih ya. Soalnya ini motornya masuk pas lebaran ya, jadi perakitan mesin videonya nggak komplit karena agak repot juga ya. Nah jadi ini tuh lanjutan yang sebelumnya, CB 150R yang mesinnya rungkat karena balancernya itu jebol alias pedot gitu. Kenapa balancer pedot? Karena karet penahan dan pernya itu udah hancur. Ini tuh udah jadi ya. Mesinnya sih lumayan halus gitu. Cuma memang nggak sehalus mesin baru. Nah, jadi apa aja yang diganti begitu balancernya hancur? Ini sih masukan aja buat yang punya motor CB sejenis gitu, CB 150R, CBR, Sonic gitu. Perawatan balancer itu penting di tahun pertama, tahun kedua tuh udah wajib ganti karet balancer ya. Jangan nunggu jebol kayak gini nih. Efeknya apa? Efeknya ada di bawah sini. Nah, jadi mana sih yang namanya balancer? Nah, ini nih balancer nih. Nah, ini yang namanya balancer nih. Seperti yang lu pada lihat, ini balancer sampai putus karena karetnya ini ada karet sama per di sini nih. Nah itu tuh karet sama per tuh jebol. Tuh. Jadi kita ganti satu set balancer yang udah patah ini karena nggak bisa dipakai lagi. Terus kalau yang seperti yang lu lihat, kenapa ada stang sehernya juga di sini sama apa keruk as gitu? Ini ketika ini patah nih,
Ada bekas satu ya. Ketika ini patah, ini nabrak ini nih. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Ketika ini terbalik gini, nah ketika ini begini tuh nabrak gini nih, tabrak ke sini nih, karena ini udah patah, nabrak ke sini. Mungkin karena motor lagi kencang banget, ini sampai patah nih. Terus kenapa ini ikutan diganti? Ini stangnya kena tuh, stangnya ngaceng, nggak loncer tuh. Ini tuh kalau digerakin seret, nggak mulus. Terus kenapa nggak ganti stangnya aja? Kenapa malah beli kruk as? Takutnya ke tukang bubut ganti stang, ininya kena nih si apa? Nah ini kan nggak boleh penyok nih. Nah kebetulan kita nyari copotan tuh dapet harga murah, jadinya kita belinya copotan aja, nggak pakai yang ini gitu. Karena harga copotan ori sama beli stang servis masang tuh mirip-mirip tuh kemarin. Kita dapat harga ini tuh dapat 400 ribuan tuh copotan. Alhamdulillahnya dapat ya, pas ada barangnya gitu. Nah, jadi kita beli ini nih. Nah, kalau udah beli ini kan enak, laharnya masih bisa dipakai gitu kan. Langsung ori gitu namanya, nggak takut kalau tukang bubut kan takut ininya rusak nih. Plat olinya ya yang sebelah sini nih. Nah jadi buat kalian saran aja yang punya CB ini, kilometernya itu, ini motor kilometernya baru 70.000 kurang 1.000 kalau nggak salah, 69 ribuan. Buat saran buat kalian yang punya mesin ini, CB, Sonic, CBR, itu ada balancernya dan itu harus dirawat tiap 50.000 kilometer ya. Ini kan 60.000 lebih. 50.000 itu harus dirawat ke dealer, bilang minta ganti karet balancer plus spare-nya. Oke, jadi karet itu wajib banget diganti. Kalau nggak diganti mesin lu, gua jamin bakalan hancur begitu balancernya rusak. Karena yang udah kejadian ini semua hancur karena ini gara-gara ini aja putus, rusaknya kemana-mana. Crankcase kiri kanan hancur, tempat lahar kemarin seperti yang lu lihat tuh, nanti gue masukin foto-fotonya mungkin. Itu semua dalamannya hancur yang berhubungan sama balancer. Yang nggak berhubungan sama balancer aja kemarin kena imbasnya itu karena apa? Dudukan selak itu kena tuh akibat pecahan-pecahan yang segala macam tuh. Nah, jadi gue saranin daripada lu ngeluarin duit lebih banyak, mendingan lu ngeluarin duit di awal yang lebih sedikit buat servis karet balancer ke dealer. Oke. Betul, kepanjangan ngobrolnya. Jadi saran gue servis balancer tiap 50.000 km ke dealer atau kemanapun lah, yang bengkel-bengkel yang lu percaya. Oke. Nah jadi kondisi setelah hidup yang mau dengar suaranya kurang lebih kayak gini. Ya, mau kedengeran sih mesinnya masih halus ya karena balancernya baru. Cuma ya mungkin emang gak halus motor baru aja. Oke, motornya udah hidup, udah aman. Tinggal dikasih ke yang punyanya aja. Segitu dulu aja videonya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain persoalan CB dan balancernya, bisa langsung ke kolom komentar aja. Oke, terima kasih yang udah nonton.